Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri 221 Jakarta, yang saya hormati rekan saya Ibu Ajari, Bapak Ibu guru sekalian. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang media dalam rangka kegiatan dari salah satu rekan kita untuk kelengkapan tugas guru penggerak, Ibu Hajah Dini Setriani ST. Sebelum acara dimulai, mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon Bapak Ibu guru untuk berdiri, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eva. Kepada Ibu Eva kami persilakan. Ibu Hajah Dini Setriani SP akan melengkapi tugas sebagai guru penggerak angkatan ke-9 yang akan mengambil topik inspirasi budaya positif di SMP Negeri 221 Jakarta. Namun sebelumnya mari sama-sama kita dengar sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 221
Bapak Imam Pratomo SPD. Kepada Bapak Imam kami persilakan. Terima kasih Pak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Hajah Rini Setriani Yuliasari sebagai guru calon penggerak yang hari ini melakukan kegiatan diseminasi tentang budaya positif sekolah. Semoga kegiatan ini nanti dapat bermanfaat bagi SMP Negeri 221, dan saya berharap guru ini hari ini memenuhi syarat dan esok harinya berhasil menjadi dan lulus menjadi guru penggerak. Itu yang kami doakan. Mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi memberi masukan kepada SMP Negeri 221, dan kita tahu semuanya bahwa tujuan pembelajaran yang ada di Indonesia yaitu bertujuan pertama untuk membentuk generasi pendidikan yang pendidikan siswa yang berpendidikan. Yang kedua, untuk membentuk siswa yang berkarakter. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan itu, untuk mewujudkan semuanya, di sekolah perlu melaksanakan sesuatu kebiasaan. Di sekolah SMP Negeri 221 sebetulnya pembiasaan telah banyak kita lakukan. Salah satu contohnya adalah setiap pagi Bapak Ibu guru bersama saya melaksanakan kegiatan 5S. Salam, sapa, sopan, santun, satu lagi apa Ibu? Nah, senyum. Nah, itu budaya itu salah satu budaya positif yang ada di sekolah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan rasa nyaman bagi peserta didik dan juga bagi Bapak Ibu guru. Dan budaya ini juga budaya saling menghormati. Yang kedua, kita juga ada budaya positif, misalkan tadi di hari Selasa dan Kamis akan mulai dilaksanakan tadarus, dan mungkin di hari Jumat ada aksi nyata atau kegiatan literasi. Kemungkinan dari kegiatan ini dapat dikembangkan lagi sehingga di SMP Negeri 221 semakin banyak budaya positif yang dapat diambil atau dapat diambil oleh peserta didik manfaatnya, sehingga keberhasilan proses belajar mengajar itu menjadi lebih baik lagi di SMP Negeri 221. Oleh sebab itu saya berterima kasih kepada Bu Haji Rini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberi masukan bagi sekolah sehingga kemungkinan ke depannya program-program budaya positif akan jauh lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan dari Kepala Sekolah Negeri 221 Jakarta. Untuk itu apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa menggerakkan hati kita, memberikan motivasi bagi kita, mensupport kita semua, wabil khusus yang mudah-mudah. Alhamdulillah dimotori oleh Ibu Sari dan Ibu Fatia yang telah menjadi guru penggerak untuk angkatan kelima, dan sekarang dilanjutkan Ibu Hajah Rini
mudah-mudahan yang lain juga tergerak. Ya, alhamdulillah beberapa rekan kita dari SMP Negeri 221 untuk angkatan yang terakhir ada beberapa guru yang lolos juga untuk guru penggerak. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan mengenai diseminasi budaya positif di SMP Negeri 221 Jakarta. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ibu Hajar ini akan memotivasi kita untuk menjadikan sekolah kita adalah sekolah yang betul-betul diminati oleh masyarakat sekitar, menjadikan anak betah sebagai tempat tinggal kedua. Untuk itu, pada yang terhormat Ibu Hajar Ministerian SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iman Pratomo selaku Kepala Sekolah SMP 221, kemudian rekan saya yaitu Bapak Ahmad Idris Prabowo dan teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kelengkapan tugas untuk CGP Angkatan 9. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahannya, berarti kita bisa hadir atau kumpul di tempat ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya, apakah Bapak-Bapak Ibu semangat? Nah, sebelum kita mulai, sebelum pemaparan saya ingin mengadakan briefing dulu. Ya, silakan Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu siap? Oke. Oke.
Tiga. Ya, baiklah. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Di sebagainya mana Bapak Ibu pasangnya. Ya, saya teruskan ya Bapak Ibu. Ya, menyebabkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yaitu diskriminasi. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu, kalau saya mengatakan budaya positif, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Tadi kan kepala sekolah kita sudah mengatakan budaya positif salah satunya yaitu dengan 5S. Nah, kalau menurut Bapak Ibu ada lagi? Pastinya yang terbaik. Iya, Bu Eni? Pastinya yang baik-baik. Iya, bagus, Bu Eni. Terima kasih. Yang baik-baik mungkin ada lagi? Kebiasaan yang dijadikan sebagai hal yang bisa saling menebarkan pengaruh positif. Iya. Pengaruh baik. Pengaruh baik, iya. Jadi tadi Pak Iman sudah mengatakan bahwa termasuk budaya positif yaitu 5S, kemudian missionary, kemudian Bu Eni mengatakan bahwa jadi budaya-budaya yang baik atau budaya-budaya yang positif yang akan kita laksanakan. Di sini di konsep inti budaya positif ada yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian di sini ada disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, kemudian yang ketujuh keyakinan kelas, kemudian yang kedelapan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi pembahasan dari konsep inti budaya positif yaitu ada 8. Penjelasannya yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang merupakan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi. Pembelajaran berdifferensiasi ini pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa. Jadi keleluasaan kepada siswa supaya dia bisa mengikuti pembelajaran tetapi dapat kebutuhannya berdasarkan kebutuhannya. Ya, kemudian agar bisa mewujudkan profil pemuda Pancasila. Bapak Ibu pasti semuanya sudah tahu ya profil pelajar Pancasila karena sekolah kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya. Tapi pelajaran dengan paradigma baru ini yang menerapkan pembelajaran yang berfokus pada anak. Dulu mungkin pembelajaran kita berfokus pada guru. Sekarang pembelajaran kita berfokus pada peserta didik. Coba Putri, pembelajaran yang berfokus pada guru itu pembelajarannya seperti apa? Yang berfokus pada guru itu artinya semua yang menentukan guru. Jadi siswa tuh hanya menurut apa kata guru, dia tidak bisa mengeluarkan barangkali dirinya pendapatnya. Tapi kalau pada siswa kan artinya siswa boleh mengeluarkan pendapatnya, dia punya ide, dia bisa berani sampaikan. Iya, bagus. Kasih plus buat Putri. Kalau pembelajaran yang berpusat pada guru berarti pembelajaran yang menentukan Bapak Ibu guru. Tapi kalau pembelajaran yang berpihak pada murid berarti segala sesuatunya yang digunakan untuk kepentingan murid atau kepentingan siswa. Selanjutnya di sini ada teori miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini tuh ilusi, semuanya ilusi. Ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada juga membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Kemudian ada bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini hanya ilusi, padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu.
mungkin kita bisa menyuruh anak, nak lakukan misalnya, lakukan, tolong ibu kalian mengerjakan tugas menggambar, misalnya mereka bisa melakukan, tapi sebenarnya itu bukan unsur paksaan. Kalau itu sebenarnya harus ada dalam diri atau motivasi diri. Ya, jadi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu berarti tidak benar. Semua itu harus timbul atau termotivasi dalam diri. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi pada saat stimulus respon berarti ada realitanya, kebutuhan kita sama, tapi dari teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda. Seperti yang Bapak Ibu lihat, ada stimulus respon dan kemudian ada teori kontrol. Berarti ini berlawanan ya Bapak Ibu. Ada orang lain bisa mengontrol saya, kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Itu yang dimaksud disiplin. Disiplin positif berarti disiplin yang timbul dalam diri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yaitu dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan kita sebagai seorang guru. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini contoh-contohnya. Kalau di profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini contoh-contoh dari profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau ada dari program, kemudian ada keterampilan hidup, Bapak Ibu bisa lihat, ya, Bapak Ibu bisa bandingkan. Ini contoh-contoh saja nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat yaitu kesenangan. Kemudian yang kelima yaitu kekuasaan. Selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tiga motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kita membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dia tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah.
kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang dimaksud hukuman. Kemudian kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini yang disebut dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini namanya restitusi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi guru. Nah, tadi kan sudah saya katakan 5 posisi guru. Nah, saya akan berikan video. Kita mari kita tonton bersama-sama 5 posisi guru. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang.
dibalutin. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang menenangkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Sama-sama kita telah saksikan 5 posisi kontrol seorang guru. Tadi di video yang pertama yaitu dia bertindak guru sebagai penghukum. Kemudian yang video yang kedua yaitu bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga guru sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana selama ini? Semuanya pernah ya, semuanya pernah. Tapi kalau menurut Bapak Ibu yang paling bagus itu posisi yang mana? Manajer. Iya, bagus. Posisi manajer itu yang paling bagus kita laksanakan. Nah, disiplin ini memang tidak bisa langsung serta-merta kita laksanakan. Dia harus butuh proses. Nah, prosesnya itu
kita sebagai guru harus memberikan contoh terlebih dahulu itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, tadi kan Bapak Ibu berarti sudah tahu ya 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, saya akan memberikan pertanyaan nih. Posisi kontrol apakah kita jika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Coba, iya, bisa menulis. Membuat rasa bersalah. Iya, bagus, berarti sudah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba Bu Eva. Iya, sebagai penghukum. Iya, benar. Bagus sekali. Kemudian selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo tulis. Manajer bukan? Sebagai manajer. Iya, sebagai. Iya. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan Bapak atau Ibu ya. Lakukan demi Bapak Ibu ya, Nak. Iya, silakan Pak Cakta. Teman. Iya, iya, posisi sebagai teman. Nah, selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apakah ini? Ya, Putri. Penghukum. Sebagai penghukum. Iya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Sanksi. Iya, masuk dari penghukum. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu saya? Jadi mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak keyakinan kelas? Ya, silakan Miss. Mungkin ya, ini aja. Coba. Mungkin namanya keyakinan kelas ini maksudnya adalah agar siswa itu dan seluruh warga kelas itu mempunyai kesadaran dari diri sendiri untuk melaksanakan sebuah peraturan atau kewajiban. Jadi lebih kepada menanamkan rasa disiplinnya itu dari diri sendiri, dan jika dia bersalah pun dia akan siap untuk menghadapi konsekuensinya. Dengan keyakinan itu jadi tidak perlu lagi kita memaksakan, karena ketika memberikan hukuman atau apapun, karena sudah kita berikan, kita tanamkan baik-baik seperti itu. Ya, yang bagus. Ya, benar. Bagus sekali. Kalau keyakinan kelas, yaitu skupnya lebih kecil. Kalau keyakinan kelas, jadi sepertinya kesepakatan. Keyakinan atau kesepakatan antar kelas. Jadi sebelum biasanya dilakukan pada tahun ajaran baru ya, mungkin kesepakatan antara misalnya contohnya kelas 9B. Jadi diadakan keyakinan kelas. Itu jadi mereka malah termotivasi biasanya karena mereka yang membuat sendiri peraturannya. Dari keyakinan kelas maka timbul kesepakatan kelas. Nah, contohnya nanti kesepakatannya mungkin misalnya kelas 9B misalnya. Yang pertama hadir tepat waktu. Kemudian melaksanakan, ya benar, bagus sekali Bu ini, melaksanakan tiket kelas. Nah, jadi itu kan motivasi atau kesadaran dalam diri kelas 9B. Mereka sudah meyakini itu, dan dengan adanya keyakinan kelas, semoga apa yang sudah diyakini oleh kelas masing-masing akan terlaksana dengan baik karena termotivasi dalam diri. Nah, beda dengan kalau peraturan kelas, berarti peraturan kelas itu skupnya lebih peraturan itu skupnya lebih besar. Contohnya yang sering Pak Idris sebagai wakil kesiswaan sudah mempunyai peraturan sekolah maksudnya. Jadi sebetulnya kalau peraturan itu lebih besar daripada keyakinan kelas. Ya, kemarin saya juga sudah membentuk tentang pembentukan keyakinan kelas. Pada saat itu saya membentuk keyakinan kelas 9B untuk pelajaran prakarya. Jadi
Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi dia dibuat dalam pernyataan positif, tidak nggak boleh ya negatif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu tidak boleh karena kalimatnya kalimat negatif. Jadi harus kalimat positif. Iya. Iya, jadi jagalah kebersihan gitu. Itu kalimat positifnya. Ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, makanya mungkin dari keyakinan kelas itu dari 35 dapat 8 keyakinan kelas, termasuk mungkin hadir tepat waktu. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga juga diterapkan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang seperti Bapak Ibu lihat di dalam segitiga restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya kalimatnya berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian lagi ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian lagi ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ini mencari solusi dari permasalahan ini. Ini contoh-contoh kalimat dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus juga bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian juga bisa juga kalimatnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini contoh-contoh dari validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian lagi seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi di dalam ini saya sudah mengadakan segitiga restitusi. Jadi yang saya contohkan ini ada seorang murid dia merasa marah karena dia suka dicontek sama temannya. Dia merasa keberatan. Ya, jadi saya mengadakan segitiga restitusi kepada murid tersebut. Ini agak susah videonya. Jadi saya lewatkan saja ya Bapak Ibu, sudah tahu ya tentang segitiga restitusi. Nah, selanjutnya terakhir. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional, sosial, yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau yang tadi kita katakan posisi kontrol kita itu sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, yaitu ini termasuk dalam standar nasional pendidikan. Ya,
Ini jadi tadi ringkasan dari budaya positif yang kita lakukan atau penerapannya. Kemudian terakhir nih Bapak Ibu, terakhir refleksinya nih Bapak Ibu, saya minta refleksinya Bu Tripa Lupik, refleksi dari tadi budaya positif. Saya tentang budaya positif, apa yang Bu Tri rasakan? Setelah tadi kita mendapat penjelasan paparan dari Ibu Rini tentang budaya positif, akhirnya saya bisa mendapatkan kesimpulan atau pengetahuan baru ya, bahwa kita memang harus menerapkan itu ke siswa. Jadi sudah tidak boleh lagi kita menghukum, menghakimi siswa. Kita harus menjadi manajer bagi mereka agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi mungkin budaya-budaya yang dulu kita terapkan saat mengajar mungkin sudah mulai berubah. Itu betul ini. Ya, terima kasih. Satu lagi, Miss Ronuli. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas pemaparannya Bu Rini, sangat jelas dan gamblang. Di sini saya banyak mendapatkan pencerahan ya. Terima kasih atas berbagi budaya positifnya. Ternyata bahwa kita juga harus bisa merefleksi diri kita di posisi yang tepat, bukan hanya sebagai teman, tapi juga kita bisa mampu menjadi penuntun buat mereka. Tapi kita juga ternyata memang tidak boleh menghakimi dan jangan membiasakan untuk memberikan rasa bersalah kepada anak gitu. Itu saja sih yang saya dapatkan dari pemaparannya. Terima kasih atas pencerahannya, Bu. Demikianlah, terima kasih ya Bapak Ibu yang telah hadir dalam diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Yang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan sebagai kelengkapan untuk tugas calon guru penggerak angkatan ke-9 telah disampaikan oleh Ibu Haja Rini Setriani ST, merupakan hal baru yang membuka wawasan bagi kita semua. Ini merupakan bentuk pencerahan sekaligus kita bisa melakukan introspeksi diri, apakah tindakan-tindakan yang kita lakukan selama ini kepada siswa sudah tepat. Untuk itu, mari sama-sama apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Haja ini sebagai bekal kita di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada seluruh siswa di SMP Negeri 221. Insya Allah kalau hari ini kita terapkan, siswa-siswi kita akan menjadi siswa-siswi yang berkarakter, berkepribadian, mandiri, serta memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu dengar dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Amir ya? Iya Bu, soalnya abisnya saya kesel banget sama dia. Kenapa kesel? Karena dia terus-menerus mencontek pekerjaan saya, Bu. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Amir? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Amir. Dan tanpa sadar, saya ngegebrak meja. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya kan? Iyalah, masa saya diem aja, Bu. Saya udah susah payah ngerjain soal, tapi Amir malah mencontek dan gak mau ngerjain sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah, karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Amir. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Sekarang
Coba kita pikirkan, tindakan kamu sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tidak, Bu. Menghormati antar teman kelas, Bu. Iya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada yang mencontek dan akan saya laporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Raya. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya dari kelas 9E. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Rini untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus belajar banyak, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, Ibu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Kenapa? Ya, nanti setelah ini kalian sama-sama membesuk ya. Kemudian yang lainnya sehat, tapi bersyukur bahwa telah diberikan nikmat sehat. Ya. Nah, pada hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya pelajaran kita hari ini membuat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak beda jauh dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat atau disepakati oleh kelas ini. Nah, kalau tata tertib ya itu dibuat oleh sekolah. Itu bedanya antara keyakinan kelas dan tentang peraturan tata tertib di sekolah. Jelas sampai sini ya, Nak? Nah, nanti kalau keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Jadi nanti apa-apa yang sudah kita sepakati bersama itu nanti akan menjadikan keyakinan dalam diri kalian, kemudian nanti akan kalian bisa jalankan. Contohnya, Ibu kasih contoh. Yang pertama, keyakinan kelas itu harus dibuat dalam kalimat yang positif, tidak boleh dibuat dalam kalimat yang negatif. Contohnya, dilarang membuang sampah. Itu kalimat negatif, bukan kalimat positif. Ya, jadi bisa kita ganti dengan apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Benar, bagus sekali. Nah, kemudian contoh lain, siapa yang bisa memberikan contoh? Contoh lain, iya, Vigo, apalagi Vigo? Piket waktu. Piket, melaksanakan piket kelas sesuai dengan harinya. Ya, bagus sekali buat Vigo. Kita kasih aplaus buat Vigo. Oke, nah berarti kita bisa ya, kita langsung. Nanti caranya Ibu akan membagikan kertas sticky note ini. Ibu akan bagikan, kalian tuliskan satu keyakinan kelas saja. Satu saja. Nanti setelah itu masing-masing ditempel di kertas karton ini. Nanti dari kertas karton ini kita pilih keyakinan kelas yang mana yang akan kita gunakan di kelas 9B ini. Jelas ya? Ini akan kita dulu sticky note-nya. Ibu bisa minta tolong? Saya. Valdo, bagikan. Oke.
kalian tuliskan, kita mulai yang menempelkan dari sebelah kanan ibu. Silakan tempelkan di sini. Ya, siapa yang sudah? Ya, silakan tempelkan di sini. Ya, semuanya sudah? Ya, kita lihat ya, nak. Kita pilih ada apa saja. Ya, sudah. Berarti kita dapat kesepakatan kelas 9B, yaitu yang pertama menjaga etika sopan santun, kemudian datang tepat waktu atau hadir tepat waktu, kemudian melaksanakan piket kelas, kemudian melakukan musyawarah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, meminta izin ketika keluar dari kelas atau masuk kelas, kemudian buang sampah pada tempatnya, kemudian lagi yang terakhir yaitu pengerjaan PR dan dikumpulkan tepat waktu. Ini akan menjadikan keyakinan dari kelas 9B. Apa yang sudah kita yakini menjadikan peraturan, kemudian apa yang sudah kita yakini berarti harus kita jalankan. Nah, sekarang kan sudah dapat tuh kita keyakinan kelas dari kelas 9B. Nah, jadi ibu minta kalian menandatangani penandatanganan keyakinan kelas 9B. Ibu mulai dari sebelah kanan ibu, silakan. Kenapa harus dari kanan dulu?
Selanjutnya nak. Kamera ini buat ngejar video. Ayo. Ya, demikianlah hasil penandatanganan keyakinan kelas dari 9B. Ya, berarti kalian sudah punya peraturan nih di dalam kelas 9B. Sudah ada keyakinan kelas yang harus kalian, berarti harus kalian laksanakan, kalian patuhi bersama. Ya, berarti sudah selesai sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gunadia Purnadewi, saya dari kelas 9B. Saya ingin membagikan tanggapan saya tentang buku wajah keyakinan kelas. Tentu saja pertama-tama perasaan saya sangat senang karena jika dibuatnya keyakinan kelas ini, maka kondisi kelas insya Allah akan lebih kondusif dan juga akan lebih nyaman. Dan juga kenapa keyakinan kelas ini lebih penting? Karena dengan terciptanya keyakinan kelas, maka akan menjadi kebiasaan yang positif bagi para siswa-siswi juga untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza. Saya ingin menyampaikan bagaimana perasaan saya saat membuat tanggapan keyakinan kelas. Menurut saya ini sangat menyenangkan dan membuat kelas lebih yakin dan lebih semangat dalam belajar kayak ini. Dan bagaimana keyakinan kita untuk ini agar kita bisa melaksanakannya dan untuk melatih kedisiplinan dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriasi dari kelas 9B. Jadi menurut saya keyakinan kelas atau peraturan kelas ini sangat penting karena jika suatu kelas tidak memiliki peraturan atau keyakinan, kelas itu tidak akan teratur dan bisa memberi dampak negatif pada murid-murid di kelas tersebut. Dan dengan adanya peraturan kelas ini bisa membuat siswa-siswi di kelas tersebut menjadi disiplin dan tertib. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo Yulianto dari kelas 9B dan sekarang saya akan memberikan tanggapan saya tentang pembuatan keyakinan kelas. Menurut saya, dalam membuat keyakinan kelas itu sangat menyenangkan dan tentu saja sangat berguna untuk ketentraman
ketentraman kelas itu sendiri agar saat proses pembelajaran ketika kondisi yang kondusif dan bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.